Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Aulia Gus Mahendra, kelas KPI 4A. Saat ini saya sedang mengerjakan mata kuliah hadis ujian tengah semester yang diampu oleh Bu Umi Musyarakah. Kajian yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai iman, Islam, dan ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Di antaranya adalah nikmat kehidupan. Hidup yang kita rasakan saat ini adalah hidup dengan penuh kenikmatan. Selanjutnya kepada parit pagar kota Mekah, jantung hati Siti Aminah, intan mutiara hiasan syurga, yang bergelarkan Al-Amin, yang bertitelkan Habibullah, yang telah menegakkan kalimat La ilaha illallah di permukaan bumi ini, yakninya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini saya akan menyampaikan sebuah kajian yang bertema iman, Islam, dan ihsan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari saat duduk dengan para sahabat pernah didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal siapa dirinya. Laki-laki tersebut berambut hitam dan berpakaian putih. Para sahabat tidak ada yang tahu dari mana arah datangnya laki-laki itu. Dan tiba-tiba saja berjalan mendekati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ia memosisikan dirinya duduk di hadapan Nabi, ia bertanya, "Wahai Muhammad, terangkanlah padaku tentang perihal Islam." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam adalah dirimu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, dan melaksanakan haji jika dirimu mampu melaksanakannya." Mendengar jawaban Nabi, laki-laki tersebut berkata, "Engkau benar." Para sahabat pun menjadi bingung perihal laki-laki ini. Ia bertanya, tetapi ia juga yang membenarkan. Laki-laki ini kemudian bertanya lagi, "Kabarkanlah kepadaku tentang iman." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iman adalah engkau percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, serta qadar Allah yang baik maupun yang buruk." Laki-laki ini pun kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia bertanya lagi, "Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan." Nabi pun menjawab, "Ihsan adalah dirimu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika dirimu tidak bisa melihatnya, maka Allah melihat dirimu." Setelah Nabi Muhammad menjawab pertanyaan yang ketiga ini, laki-laki pun bertanya lagi, "Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Orang yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada apa yang bertanya. Lalu beritakan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jika engkau melihat seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin lagi pengembala domba, berlomba-lomba meninggikan bangunannya." Setelah itu laki-laki misterius tersebut pergi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, "Hai Umar, tahukah siapa yang bertanya tadi?" Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Nabi bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian."
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai hamba Allah harus berusaha untuk selalu memperbaharui iman yang ada dalam hati kita. Iman seseorang itu terkadang bertambah dan juga terkadang berkurang. Kadang kita giat dalam melaksanakan ibadah dan terkadang kita juga malas melaksanakan ibadah. Itulah manusia. Kita sebagai manusia bukanlah seperti malaikat yang maksum dari dosa. Kita manusia pasti pernah melakukan salah, akan tetapi dengan kesalahan itulah kita dapat melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari cerita Nabi di atas, iman itu percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, para hari akhir, serta qadar Allah yang baik maupun yang buruk. Makna iman di sini adalah tasdik bil qalbi, ikrar bil lisan, dan amal bil arkan. Artinya apa saudara-saudara sekalian? Kita sebagai umat Islam baru dikatakan beriman secara sempurna jika kita telah melaksanakan ketiga poin di atas. Yang pertama, tasdik bil qalbi, membenarkan dengan hati. Yang kedua, bil lisan, mengucapkan dengan lisan, dan yang terakhir adalah amal bil arkan, mengamalkan dengan perbuatan. Ketiga poin di atas haruslah kita wujudkan dalam diri kita masing-masing, saudara-saudara sekalian. Tidaklah pas kalau seorang beriman akan tetapi masih melaksanakan perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah aspek-aspek tentang iman yang mencakup percaya dalam hati, berikhrar dengan lisan, dan mengamalkan dengan tindakan yang nyata. Walaupun terlihat sangat berat, tetapi di balik semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan pahala yang berlipat ganda untuk kita dan nikmatnya yang tiada banding, yaitu surga yang kekal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.